Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian, khususnya para mahasiswa jurusan akuntansi, program studi komputerisasi akuntansi dan akuntansi. Pada pertemuan materi pekan ini akan membahas mengenai konsep dari manajemen sistem informasi. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai konsep dari teknologi informasi, maka pada pekan ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dari sistem informasi. Oke, kawan-kawan, sebelum masuk ke materi konsep manajemen sistem informasi, saya mau sedikit review nih ya, hasil dari materi kemarin terkait teknologi informasi. Ketika saya menyebutkan kira-kira dari sistem operasi ini, sistem operasi apa sih yang pernah kalian ketahui gitu ya. Nah, di situ sebetulnya jawaban di awal itu sudah pada betul gitu ya. Misalnya ada yang menjawab Android, kemudian ada Windows, ada yang menjawab Unix, ada yang menjawab Linux juga, itu betul gitu ya. Hanya saja ketika di kalimat atau kata selanjutnya kawan-kawan ada yang menyampaikan saya menggunakan Microsoft Office, Microsoft baik Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya gitu ya. Itu mungkin bukan contoh dari perangkat lunak sistem, tapi lebih ke perangkat lunak aplikasi gitu ya. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan tugas kalian, tugas kelompok kalian terutama ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Untuk di manajemen sistem informasi ini ada beberapa hal yang menjadi capaian pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, diharapkan para mahasiswa itu memahami konsep dasar dari sistem informasi. Apa sih itu sistem gitu ya? Karena kita untuk informasi kita udah bahas dari sebelumnya. Kemudian bagaimana sih karakteristik dari sistem informasi dan apa saja komponen dari sistem informasi tersebut. Jadi diharapkan pada materi kali ini kalian dapat memahami, mengetahui, serta dapat menjelaskan. Untuk definisi sistem sendiri ya, bisa dilakukan dengan dua pendekatan gitu. Yang pertama berdasarkan prosedur atau alur gitu ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan komponen atau objeknya gitu ya. Lengkapnya ini. Untuk pendekatan definisi sistem secara prosedur, jadi sistem ini bisa disebut juga sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan ya satu sama lain, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan suatu target atau sasaran tertentu. Biasanya sistem ini ya menyelesaikan itu berarti jika terjadi masalah pada suatu target atau sasaran itu untuk mengatasi atau meminimalisir kesalahan tersebut gitu ya, apalagi ketika berhubungan dengan sistem informasi. Adapun ciri-cirinya gitu ya, untuk urutan atau tahapan dari instruksi terkait pendekatan sistem berdasarkan prosedur itu ada 4. Yang pertama itu apa yang harus dikerjakan gitu. Karena terkait prosedur pasti yang pertama yang ditanyakan itu atau sebagai tahapannya apa yang harus dikerjakan. Kemudian siapa sih yang mengerjakan, kapan dikerjakannya, dan bagaimana mengerjakannya. Jadi sistem dilihat dari sisi prosedur atau alurnya ya seperti itu. Salah satu contohnya misalnya ada suatu transaksi penjualan ya, transaksi penjualan. Misalnya kita kasih judul sistem informasi pengolahan data penjualan pada PT apa, misalnya ABC. Dan di situ ketika kita ingin mengetahui suatu sistem tersebut,
Yang paling mudah memang menggunakan sistem dari prosedur gitu ya. Pertanyaannya, apa yang harus dikerjakan? Nah, kira-kira kita akan membayangkan apa sih yang akan dikerjakan pada suatu sistem informasi pengolahan data penjualan. Oh, misalnya akan input barang, kemudian ada untuk input transaksi ya, atau transaksi, baik transaksi penjualannya itu sendiri atau transaksi pembayarannya, apakah secara tunai atau kredit. Kemudian di sistem tersebut siapa yang mengerjakannya atau mengoperasikannya atau mengaksesnya. Oh, kira-kira kalau di sistem pengolahan penjualan itu yang terlibat itu misalnya ada kasir atau manajer, bahkan konsumennya itu sendiri. Dan ini juga bisa kita, apakah sang owner juga bisa termasuk ke dalam elemen sistem tersebut atau tidak. Kemudian kapan dikerjakannya. Nah, biasanya transaksi ini tuh kapan akan dikerjakannya gitu. Ya biasanya setelah konsumen memilih barang misalnya. Gitu ya, memilih barang dibawa ke kasir baru di proses transaksinya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengerjakannya? Kira-kira gimana sih proses transaksi penjualan tersebut? Kita tahu lah sering gitu ya, pada saat misalnya kita membeli barang kemudian kita ada di kasir, kira-kira kasir ngapain aja sih? Oh, pertama Pak input barang dulu ya, bisa melalui keyboard atau misalnya scan barcode dan sebagainya gitu ya. Itu untuk definisi sistem berdasarkan prosedur. Nah, yang kedua, untuk pendekatan berdasarkan komponen, sebetulnya komponen di sini itu elemen-elemen atau objek yang terlibat, gitu ya. Sama untuk tujuannya, untuk apa? Untuk tujuan dari sistem tersebut pasti untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu atau target, gitu ya. Yang jelas, untuk apa tadi? Untuk memudahkan atau dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih gitu ya. Nah, Pak, kalau dari komponen kira-kira apa aja yang ditanyakan? Nah, kalau komponen atau objek di sini di sistem informasi tersebut, misalnya data pengolahan data penjualan, siapa saja sih yang terlibat? Gitu ya, siapa saja yang terlibat. Kalau tadi ada kasir, ada manajer dan konsumen, Pak. Nah, itu. Nah, cuman di situ kita harus breakdown lagi. Breakdown dalam hal apa sih yang dilakukan oleh manajer, apa sih yang dilakukan oleh konsumen, apa saja yang dilakukan oleh kasir gitu. Nah, di sini ya kembali lagi kalian lebih nyaman dengan sudut pandang komponen atau objek atau yang pertama tadi berdasarkan prosedurnya. Tapi perlu diingat ketika kita berhubungan dengan suatu sistem informasi ya, biasanya gini, di teknik informatika itu ketika mengerjakan suatu proyek sistem informasi atau membuat aplikasi, pasti yang paling sering ditanyakan itu SOP-nya, standar operasional prosedur. Bagaimana sih prosedurnya, bagaimana alurnya, agar ketika membuat sistem informasi itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu ya. Jadi penting prosedur di sini. Berbeda dengan komponen, kalau hanya berdasarkan komponen, siapa aja yang bisa akses sistem informasi tersebut? Ada si A, si B, si C. Nah, di situ si pembuat program harus menjabarkan lagi kira-kira apa sih yang dilakukan oleh kasir gitu ya. Tapi kalau sudah ada prosedurnya, itu lebih memudahkan dalam membuat sistem informasi. Nah, ini contohnya gitu ya. Ada yang berkaitan dengan pendekatan sistem secara prosedur, ada pendekatan secara komponen atau objek. Yang di sebelah kiri ya itu disebut dengan flowchart gitu ya, flowchart. Jadi kalau flowchart itu hanya diagram alir gitu ya, diagram alir yang menyatakan hanya
dari satu prosedur saja gitu ya. Nah, misalnya ini bisa jadi dari keseluruhan gitu ya. Contoh misalnya ketika memulai, kita perlu data obatnya, kemudian input obatnya, hitung harga obatnya, cetak nota penjualan. Bisa dilihat prosedur ini prosedur yang dilakukan oleh seorang kasir misalnya, gitu ya. Nah, untuk yang di diagram sebelahnya, yang sebelah kanan, itu misalnya transaksi pembayaran obat, nama sistemnya gitu ya. Nah, karena berbasisnya komponen, siapa saja sih yang terlibat di transaksi tersebut? Oh, ada pembeli dan kasir gitu ya. Nanti di pembeli ini dijabarkan apa yang dia lakukan, kemudian kasir juga apa yang dia lakukan. Nah, Pak, kalau yang diagram alir yang sebelah kanan ini dinamakannya apa? Apakah sama-sama flowchart? Nah, kalau untuk yang berbasis komponen atau objek, ini disebut dengan flow map, walaupun simbolnya itu sama, gitu ya. Nah, untuk terkait ini nanti kalian akan belajar pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Gitu. Oke, tujuan dan sasarannya. Tadi kan sistem itu pasti bertujuannya itu untuk mencapai suatu target atau sasaran atau tujuan tertentu. Nah, disinilah apa sih yang dimaksud dengan tujuan atau sasaran gitu ya. Nah, sebetulnya gini, tujuan dari sistem informasi itu pasti untuk mencapai suatu tujuan, dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu sasaran. Nah, kita harus lihat dulu dari ruang lingkupnya. Untuk tujuan atau goal gitu ya, ini dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas, berarti tujuannya luas. Misalnya untuk memudahkan proses transaksi penjualan. Nah, sedangkan sasaran itu lingkupnya lebih sempit. Apa yang mau jadi sasarannya, targetnya ini untuk memudahkan transaksi itu untuk siapa? Oh, untuk kasir gitu, memudahkan kasir untuk melakukan proses transaksi penjualan. Itu salah satu contohnya gitu ya. Nah, bisa saja kalau misalnya di dalam sebuah sistem, goal itu adalah sistemnya, sedangkan objektif itu adalah sebagai subsistemnya gitu. Nah, berikutnya ini karakteristik sistem gitu ya. Jadi di sistem informasi, setiap sistem itu memiliki karakternya masing-masing. Di sini ada 6 karakteristik. Yang pertama elemen sistem, yang kedua batas sistem, yang ketiga lingkungan luar sistem, 4 penghubung, 5 input proses output, dan yang terakhir sasaran gitu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan elemen sistem, batas sistem, lingkungan, penghubung, IPO ya, input proses output, dan sasaran juga. Nah, untuk yang pertama elemen sistem ini layaknya sebuah komponen gitu ya, yang saling berinteraksi, berarti lebih dari satu komponen, dan komponen-komponen tersebut membentuk suatu kesatuan. Nah, biasanya apa sih Pak yang disebut dengan elemen sistem itu atau komponen-komponen dari sistem tersebut gitu ya. Nah, ini bisa berupa subsistem ya. Kita tahu subsistem itu merupakan bagian dari sistem yang besar. Aduh Pak, mohon maaf Pak, belum mengerti gitu ya. Contoh misalnya ada sistem informasi akademik lah yang mudah gitu ya. Di sistem informasi akademik itu kita bisa disebut akademik itu sebuah sistem, berarti kalau sebuah sistem pasti memiliki subsistemnya. Oh, subsistemnya apa? Misalnya untuk transaksi pencetakan nilai atau input nilai dan sebagainya. Oh, berarti itu dinamakan subsistem nilai. Kemudian ada data mahasiswa ya, untuk pengolahan data mahasiswa. Oh, itu berarti disebut subsistem untuk modul mahasiswa dan seterusnya. Dosen, mata
kuliah gitu ya, itu bisa disebut sebagai elemen sistem. Elemen sistem ini tidak berupa orang saja gitu ya, bukan subjek gitu ya, bukan orangnya saja, tapi bisa objek yang berpengaruh di dalam sistem tersebut. Tadi kayak nilai, mata kuliah, kemudian misalnya kalau di transaksi penjualan ada barang gitu ya, atau supplier, bahkan konsumen, itu masuk ke dalam elemen sistem yang nantinya akan membentuk sebuah sistem yang besar. Nah, untuk batasan sistem atau batasan sistem ini bisa disebut boundary atau ruang lingkup gitu ya, scope-nya gitu ya. Yang jelas batasan sistem di sini untuk membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau subsistem satu dengan subsistem yang lainnya. Nah, batasan suatu sistem ini juga didasarkan atau bergantung pada ruang lingkup. Contoh misalnya tadi ada subsistem akademik, misalnya data mahasiswa. Nah, ini hanya terkait pengolahan data mahasiswa itu apa aja sih gitu ya. Apa aja yang bisa dilakukan pada fitur pengolahan data mahasiswa. Oh, misalnya input mahasiswa, edit mahasiswa, hapus mahasiswa, dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk batasan sistem ini pasti terkait dengan prosedurnya, cara-caranya, alurnya, kemudian apakah ada transaksi di dalamnya gitu. Transaksi pengolahan data mahasiswa pasti akan berbeda dengan transaksi pengolahan data dosen. Kemudian lingkungan luar sistem, jelas kalau dilihat dari judulnya juga lingkungan luar sistem, berarti suatu bisa objek, bisa subjek yang di luar dari sistem tersebut, atau bisa dibilang yang mempengaruhi operasi dari sistem. Nah, untuk lingkungan luar ini gitu ya, yang tidak termasuk ke dalam sistem informasi, itu bisa saja menguntungkan, bisa saja merugikan sistem tersebut. Misalnya di sini sumber daya. Anggaplah sumber daya di sini bisa infrastrukturnya gitu ya. Karena contohnya kayak gimana, Pak? Misalnya gini, suatu sistem informasi sudah baik, tapi tidak didukung dengan infrastruktur yang baik. Dalam hal ini sistem komputernya, atau entah itu personal komputer ya, PC, atau misalnya laptop. Nah, kalau misalnya sistem informasinya sudah bagus tapi infrastrukturnya kurang, itu berarti akan merugikan sistem. Itu dari segi objek gitu ya. Tapi subjek, kira-kira kalau yang subjek apa, Pak? Ya bisa saja gitu ya. Apa sih yang bisa kemungkinan mempengaruhi operasi dari sistem itu? Pasti salah satunya owner ya. Owner yang berada di luar sistem sebagai subjek. Bahkan mungkin tidak owner saja gitu. Kalau memang ada satu bagian yang memang tidak terlibat di dalam sistem tersebut, itu dapat mempengaruhi gitu ya. Pak, emang owner bisa mempengaruhi? Oh, bisa saja gitu ya. Apalagi ketika ya tadi dibilang, ketika ownernya tidak mau mencapai ideal dari infrastruktur, ya sistem informasi tidak bisa berjalan dengan optimal ya. Kemudian penghubung. Nah, penghubung di sini ya ada, bisa disebut sebuah media yang menghubungkan antara subsistem satu dengan yang lainnya ya. Nah, keluaran atau output dari subsistem akan menjadi sebuah masukan atau inputan untuk sistem yang lainnya melalui penghubung. Nah, penghubung di sini ya bisa antar subjek dengan subjek atau subjek dengan objek. Misalnya kalau tadi terkait nilai, misalnya transaksi nilai, kira-kira yang menjadi penghubungnya itu apa aja? Bisa saja mahasiswa berkaitan dengan nilai, atau dosen berkaitan dengan nilai,
atau petugas akademik yang berkaitan dengan nilai gitu ya. Nanti ada satu studi kasus kita coba selesaikan bareng-bareng gitu ya. Kemudian yang kelima, tadi kan ada input, proses, output. Yang pertama inputan dulu, yang jelas ya kan kita tahu input itu apa sih, berarti data yang dimasukkan ke dalam sistem. Contoh misalnya yang asal berbasis kertas, kita inputkan melalui keyboard gitu ya ke dalam sistem gitu. Berarti kita harus ada inputannya dulu. Kemudian setelah diinput, pasti data tersebut akan diproses. Bagaimana caranya menghasilkan jadi suatu informasi. Ya, mereview ke materi sebelumnya, kita tahu harus menentukan informasi itu berdasarkan kualitasnya dan nilai dari informasinya gitu ya. Coba dibuka lagi materinya, apa sih yang berdasarkan kualitas informasi itu harus seperti apa dan nilai dari informasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian proses yang selanjutnya itu output. Jadi ini lebih ke untuk apa ya, tampilan gitu ya, hasil dari pengolahan data. Proses pengolahan data akan mengeluarkan suatu output, yaitu informasi. Bisa saja berupa laporan atau misalnya formulir. Formulir di sini contoh kecilnya, ketika tadi ada transaksi penjualan, apa sih yang menjadi outputnya? Oh, struk gitu ya, struknya, bukti pembayarannya. Tapi kalau yang jadi inputannya apa? Ya tadi input data barang. Kemudian diproses oleh sistem komputer sampai menghasilkan bukti pembayaran. Seperti itu. Ada banyak output gitu ya. Jadi bukan hanya terkait formulir, laporan, dan grafik saja. Yang terakhir itu sasaran atau tujuan. Nah, di sini yang sangat menentukan gitu ya. Ketika kita membuat sistem, harus bisa memenuhi dari tujuan yang ingin dicapainya. Karena sistem informasi yang baik itu harus memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pengguna sistem tersebut. Baik dari segi inputan, kemudian proses, hingga nanti adanya output gitu ya sebagai informasi. Kalau digambarkan dalam diagram, ini diagram dari karakteristik sistem gitu ya. Jika kalau misalnya kalian lihat ada buletan yang lebih besar, ini kita sebut dengan sistem gitu ya. Jika memang ketika di sistem informasi itu terdiri dari beberapa subsistem. Kalau tidak ada ya, walau misalnya kita hanya buat subsistem aja, hanya satu, berarti itu disebut dengan sistemnya. Kalau tunggal itu sistem gitu ya. Tapi biasanya setiap sistem memiliki subsistem gitu. Nah, misal ini sistem yang besarnya tadi sistem informasi penjualan misalnya, sistem informasi penjualan. Di dalamnya itu ada subsistem untuk transaksi penjualan, kemudian ada subsistem untuk pengolahan data pegawainya, entah itu data konsumennya, data supplier, dan sebagainya. Nah, data-data yang kecil-kecil ini disebut dengan subsistem. Nah, baik sistem dengan subsistem itu memiliki yang namanya batas sistem, ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya ini terkait apa? Oh, terkait transaksi penjualan misalnya, atau transaksi jual beli, pembelian penjualan. Kemudian di sini kita bagi lagi, ada pembelian atau penjualan, atau tadi ada data barang, ada data pegawai dan sebagainya gitu ya. Oh, ini lingkupnya, berarti tidak bisa bercampur tapi saling berhubungan satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Nah, di setiap sistem dan subsistem itu terdapat proses mulai dari input, pemrosesan data atau pengolahan data hingga mengeluarkan output. Nah, proses di sini pasti dipengaruhi oleh lingkungan luar sistem. Tadi sumber daya tadi, apakah didukung enggak? Infrastrukturnya bagus enggak? Atau ada subjek yang mempengaruhi sistem tersebut enggak?
sampai akhirnya nanti akan mencapai suatu tujuan gitu ya. Ya, baik secara lingkup secara luas ataupun yang lebih sempit lagi, objektif atau sasaran. Seperti itu. Nah, ini untuk studi kasusnya. Misalnya analisis sistem pengolahan data penjualan laptop pada PT ABCD. Di sini ada beberapa statement gitu ya, atau keterangan. Yang pertama, kasir melakukan input data barang yang terjual pada transaksi setiap konsumen. Ya. Yang kedua, konsumen melakukan pembayaran baik secara tunai atau kredit, dan konsumen menerima bukti pembayaran atau struk. Kemudian yang ketiga, manajer merekap data penjualan laptop. Kemudian manajer akan memberikan laporan tersebut kepada owner. Gitu. Ini contoh kecil aja, gitu ya. Ini bisa dibilang hanya sebagai subsistem sih sebetulnya. Subsistem untuk transaksi penjualan. Nah, kita tentukan berdasarkan karakteristik sistem tadi, apa sih yang elemen apa saja sih yang terlibat gitu ya, lingkungan luar sistem yang terlibat, apa saja yang menjadi batasan sistem, apa yang menjadi penghubung, IPO-nya apa saja, dan yang terakhir sasarannya apa. Sebetulnya kita bisa memulai dari sasarannya dulu gitu ya, itu lebih mudah untuk menentukan kebermanfaatannya itu apa sih gitu, kontribusinya apa sih. Nah, ini untuk jawabannya. Dari yang studi kasus tadi, elemen sistem yang terlibat itu berarti di situ kan ada tadi kasir input barang. Tadi saya bilang elemen sistem itu tidak hanya berupa subjek saja, tapi ada objeknya juga. Oh, barang. Kemudian ada yang input barang tadi, kasir input barang. Konsumen pun terlibat. Konsumen melakukan pembayaran tadi, baik secara kredit ataupun tunai. Ada manajer yang membuat laporan atau melaporkan laporan, dan ada owner yang menerima laporan. Kemudian, kira-kira yang menjadi lingkungan luar sistemnya apa yang terlibat? Di sini kalau dilihat dari sumber dayanya, yang paling mempengaruhi itu owner, gitu ya, bukan kasir, bukan konsumen atau manajer gitu ya. Karena bisa dibilang, ya contoh kecilnya gini, ketika ada di kasir, apakah owner selalu ada? Kan tidak. Tapi kinerja owner ini akan mempengaruhi proses transaksi tersebut. Yang ketiga, apa sih yang menjadi batasan sistemnya? Tadi clue-nya batasan sistem itu yaitu terkait prosedur dan beberapa proses transaksinya gitu ya. Nah, kira-kira prosedur terkait transaksi penjualan itu apa sih yang ada di pernyataan tadi? Cara pembayarannya. Apakah dia ditentukan secara tunai atau kredit? Kalau misalnya ini terlalu luas untuk pembayarannya gitu ya, kalau terlalu luas, ini kalian bisa saja dibatasi bahwa data transaksi penjualan itu hanya dilakukan secara tunai atau hanya kredit saja. Itu tergantung apa yang misalnya nanti kalian akan membuat satu sistem, itu harus ada batasan sistemnya tersebut. Apa yang menjadi penghubung? Kira-kira yang saling berhubungan itu apa saja? Ya, contoh tadi, yang pertama konsumen dengan kasir, gitu ya. Di sini konsumen dan kasir itu mulai dari proses pembayaran misalnya, ya. Kemudian setelah itu ada hubungan antara kasir dengan barang. Apa hubungannya? Barang tersebut, barang yang terjual ini diinputkan oleh kasir. Kemudian kasir dengan manajer. Bisa saja kasir melaporkan tadi data transaksi hari ini atau minggu ini kepada manajernya. Kemudian manajer ada hubungan dengan owner dalam hal ini untuk melaporkan data penjualannya. Pak, ada nggak hubungan manajer dengan barang? Karena tadi di statement tadi tidak ada,
hubungan antara manajer dan barang berarti tidak diperlukan, kecuali di sistem tersebut manajer di sini terdapat banyak gitu ya. Ada manajer keuangan misalnya, ada manajer yang memang khusus penjualan atau pembelian, nah, atau gudang misalnya. Di sini pasti berkaitan dengan barang. Kemudian ada nggak manajer dengan konsumen? Ya kalau memang sistemnya dibuat itu akan saling keterhubungan, silakan dibuat gitu ya. Yang kelima, apa sih yang menjadi input dan outputnya? Kita tidak membahas prosesnya ya, tidak bahas prosesnya dulu, tapi kita coba jabarkan input dan outputnya. Apa sih yang menjadi inputannya? Oh, bisa saja input data barang. Nah, bisa saja pada apa transaksi penjualan itu kita menginputkan data konsumen gitu ya, kayak member. Kemudian ada data kasir, karena misalnya di perusahaan tersebut tidak hanya memiliki satu kasir tapi lebih gitu. Terus apa yang menjadi outputnya tadi berdasarkan statement tadi? Ada bukti pembayaran, struk tadi, dan ada laporan. Nah, bukti pembayaran akan keluar dari sistem setelah diinput dan dibayar. Keluarlah struk. Laporan pun sama. Setelah semua transaksi terlaksana, seorang manajer dapat membuat laporan, entah itu laporan harian, mingguan, bulanan, untuk dilaporkan kepada owner. Yang selanjutnya, nah ini setelah kita tahu input outputnya, prosesnya seperti apa sih? Ini hampir sama apa yang tadi dijabarkan gitu ya. Prosesnya ya kasir melakukan input barang, kemudian konsumen melakukan pembayaran, manajer rekap data gitu ya. Itu prosesnya gitu. Dan yang terakhir, tujuannya apakah tercapai? Tidak. Oh, tujuannya itu dibentuknya atau dibuatnya sistem informasi penjualan ini ya agar pengolahan data penjualannya lebih baik gitu ya, dan supaya menghasilkan suatu informasi yang akurat, relevan, real time atau cepat gitu ya, dibandingkan sistem yang sebelumnya. Pak, maksud dengan sistem yang sebelumnya apa? Ya bayangkan aja ketika kita akan membuat sistem informasi, sistem yang berjalan itu seperti apa sih sekarang? Misalnya masih manual di suatu swalayan gitu ya, belum tersistem dengan baik, hanya ngejumlah aja pakai kalkulator gitu. Ternyata di situ masih ada kekurangannya, tidak bisa dibuatkan laporan secara real time, informasi tidak bisa diraih secara cepat, bahkan mungkin tidak akurat gitu ya. Harus menunggu misalnya ketika owner minta laporan penjualan hari ini, oh iya Pak, nanti saya rekap dulu, mungkin membutuhkan 1 atau 2 jam untuk per hari itu aja. Kalau misalnya si owner minta tolong buatkan laporan pada triwulan pertama, Januari misalnya, Februari, Maret, kan kebayang kalau masih manual itu akan ada berapa tumpuk kertas gitu ya. Makanya dengan dibuatkan sistem informasi itu untuk memudahkan semuanya, laporan bisa diakses secara cepat. Nah, semua sistem informasi harus memenuhi seluruh dari 6 karakteristik sistem. Itu udah suatu keharusan. Kemudian, nah di sistem informasi atau sistem itu sendiri pun ada klasifikasinya gitu ya. Yang pertama ada sistem abstrak, kemudian ada sistem fisik dan sistem fisik, kemudian ada sistem alami dan sistem buatan, sistem tertentu dan sistem tidak tentu ya. Ada sistem tertutup dan ada sistem terbuka gitu. Nah, maksudnya apa sih Pak? Nah, memang ini kalau sudah berkaitan dengan sistem ya, ini murni sistem gitu ya. Ya di dunia ini ya sudah beberapa ya bisa dibilang peneliti gitu ya coba mengklasifikasikan sistem. Yang pertama misalnya abstrak dan fisik. Yang jelas berarti kalau abstrak itu tidak bisa dilihat gitu ya, tidak bisa dilihat secara fisik ya. Tapi sistem fisik itu bisa dilihat. Contohnya kayak gimana sih Pak? Sistem abstrak itu kalau di suatu sistem informasi misalnya ya, itu lebih ke pemikiran atau ide, planningnya kayak gimana,
perencanaannya kayak gimana, perancangan sistemnya seperti apa, terus nanti implementasi sistemnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau untuk sistem fisik sendiri di sistem informasi ya yang bisa dilihat contohnya sistem komputer, entah itu hardware ya, entah itu softwarenya yang digunakan gitu. Nah, di sini sistem fisik itu karena bisa dilihat biasanya yang sifatnya perangkat keras ya atau hardware, monitor, keyboard, mouse ya, kemudian misalnya CPU-nya itu sendiri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, alami ya, dan buatan. Nah, berarti kalau alami ya berarti kan tidak ada campur tangan manusia gitu ya. Sedangkan yang buatan pasti ada campur tangan manusia karena biasanya sistem buatan itu pasti dibuat oleh manusia gitu. Kalau untuk contohnya seperti apa? Untuk yang sistem alami, contoh lah kira-kira menurut kalian sistem yang tanpa ada campur tangan manusia itu apa? Oh, misalnya tata surya yang besar, ya itu bukan jangkauannya manusia lagi gitu ya. Di sini ya memang yang berkehendak yaitu Tuhan gitu. Nah, kalau untuk sistem buatan ya buatan manusia banyak sekali, mulai dari sistem komputer gitu ya, entah itu sistem telekomunikasi yang kita nikmati sekarang dan banyak lagi. Yang menjadi perbedaan hanyalah adanya campur tangan manusia atau tidak ada sama sekali. Kemudian yang ketiga, di klasifikasi sistem ada yang dinamakan sistem deterministik dan sistem probabilistik. Kita ketahui mungkin pernah belajar statistik gitu ya. Ya, statistik dan probabilitas, yang namanya probabilitas itu tidak bisa ditentukan, mungkin bisa berubah-ubah gitu ya. Kemudian ketika berhubungan dengan sistem informasi, sistem itu harus bisa ditentukan, tidak bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau berubah-berubah berarti masih ada suatu error, masalah. Nah, jadi maksudnya sistem yang tertentu ini yang ditentukan itu yaitu sistem yang operasinya itu bisa diprediksi. Kasir bisa apa aja, apa yang dilakukan oleh kasir, apa yang dilakukan oleh konsumen, dan itu harus dibuatkan secara tepat, detail. Tidak bisa dibuat probabilistik ya, tidak tentu. Kalau tidak tentu jadinya aneh. Oh, kasir bisa input konsumen bisa input barang gitu. Jangan gitu ya. Nah, sedangkan yang probabilistik yang tidak tentu ya berarti tidak dapat diprediksi gitu ya sistemnya itu gitu. Yang terakhir ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Ya, untuk sistem tertutup, perbedaan antara sistem tertutup dan terbuka, untuk sistem yang tertutup itu tidak berhubungan dengan lingkungan atau tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan sistem terbuka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu ya. Dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, inilah kalau berkaitan dengan sistem informasi atau manajemen sistem informasi, suatu sistem informasi itu ya sistem informasi ya, karena sistem informasi ini bagian dari perangkat lunak aplikasi ya, perangkat lunak aplikasi, software berarti. Nah, biasanya kalau software itu ini yang udah saya tandain warna merah, suatu software, aplikasi atau sistem informasi itu pasti sistemnya abstrak ya, berupa ide dulu, planner dulu ya, rencana dulu gitu, kemudian analisisnya seperti apa gitu. Kemudian setelah dibuatkan planner perancangannya baru dibuatlah oleh manusia. Nah, ketika proses pembuatan itu harus sudah ditentukan tugasnya apa atau fungsinya apa dari setiap objek atau subjek yang terlibat dalam suatu sistem informasi. Jelas, suatu sistem informasi adalah bagian dari suatu sistem yang
terbuka, pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan di sini bukan lingkungan dalam artian cuaca, iklim, tidak gitu ya. Tapi lebih ke di suatu organisasi ini apakah sistem informasi ini dibutuhkan atau tidak. Karena kita tidak bisa eh, membuat suatu sistem informasi malah jadi menyusahkan si pengguna. Contohnya gimana, Pak? Misal gini, di toko ini akan dibuatkan suatu sistem informasi berbasis Android untuk transaksi penjualannya. Memang memudahkan, tapi dilihat dulu lingkungannya seperti apa, gitu ya. Contoh, ketika di toko tersebut menjual barang elektronik misalnya atau ATK, yang beli perharinya itu hanya 2 atau 3 orang, apakah kira-kiranya perlu dibuatkan sistem tersebut gitu ya? Apakah ini akan lebih lama prosesnya atau lebih mudah prosesnya gitu ya, jika yang aksesnya itu sedikit. Tapi berbeda jika toko tersebut melakukan transaksi itu per hari itu bisa sampai 1000 transaksi. Kalau pakai manual pasti kewalahan. Makanya dibuatkan sistem informasi. Nah, disitulah yang dimaksud dengan sistem terbuka, yang pasti sistemnya dipengaruhi oleh lingkungan, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk di manajemen sistem informasi ya ada komponennya juga. Kalau tadi karakteristiknya, kemudian komponen yang untuk membangun suatu sistem informasi itu apa aja? Yang jelas ada inputannya ya, blok masukan. Harus ada yang diinput. Karena kalau sistem informasi tanpa data ya berarti tidak ada pengolahan data dan tidak ada output yang bisa dikeluarkan gitu ya. Misal kalau seperti ini, data pembelian dari supplier biasanya suka ada tuh eh, apa order gitu ya, form order dari supplier. Oh, ini barang A sekian misalnya, atau laptop dengan merek Asus sekian sekian. Nah, itu jadi masukan atau inputan untuk sistem informasi yang kita punyai. Kemudian ada blok model. Nah, model di sini lebih ke prosedurnya, logikanya seperti apa. Karena suatu sistem informasi tadi saya bilang di awal, ketika kita membuat sistem informasi, yang kita perlukan itu SOP-nya, prosedurnya kayak gimana. Itu dulu, prosedurnya dulu gitu. Kemudian nanti logikanya masuk nggak. Kemudian nanti model apa yang akan digunakan dalam membangun suatu sistem informasi, mulai dari kita merencanakan basis datanya gitu ya sebagai media penyimpanannya. Karena mau tidak mau sistem informasi yang baik itu kan harus bisa di recall kembali. Apa maksudnya recall gitu ya? Jadi dipanggil kembali itu, contoh seperti ini. Kalian pengguna media sosial nih, di Facebook misalnya ya, kalian misalnya ngakses Facebook 5 tahun yang lalu gitu ya, tahun 2017. Anggap saja 2017 itu kalian baru membuat Facebook dan upload foto misalnya. Nah, pada tahun 2022 ya, udah 5 tahun, Facebook suka nampilkan kan, ini kegiatan atau foto Anda 5 tahun yang lalu. Nah, itu yang disebut dengan recall gitu ya. Nah, data ini yang kalian upload itu tidak tiba-tiba sehari 2 hari hilang, kecuali kalau kalian hapus gitu ya. Tapi ini jadi masuk ke dalam basis datanya, database-nya, atau bisa dibilang seperti itu. Jadi suatu saat dibutuhkan, dia bisa kembali lagi, bisa dibalikan lagi. Nah, contoh kayaknya Facebook tadi gitu. Kemudian pasti butuh yang namanya teknologi ketika kita mau memanfaatkan suatu sistem informasi. Layaknya sistem komputer yang di materi sebelumnya saya jelaskan,
Ada hardware, kemudian software dan brandware. Ini kan 3 poin utamanya. Kalau tidak ada brandware, hanya ada hardware dan software, tidak bisa jalan. Hanya ada brandware dan hardware, tidak bisa jalan. Hanya ada brandware dan software, tidak akan jalan, gitu ya. Jadi ini teknologi sistem informasi berkaitan dengan 3 bagian utama ini. Ada blok keluaran untuk outputnya sendiri, gitu ya. Bisa berupa informasi yang berkualitas, ya, atau akurat, gitu. Ada juga mungkin dalam bentuk dokumen. Harus ada basis datanya, tadi sudah dijelaskan juga, gitu ya. Harus ada basis datanya untuk sistem recall tadi, dan harus ada pengendaliannya, gitu ya. Nah, pengendalian ini tuh maksudnya apa? Karena di suatu sistem informasi itu nanti ada yang namanya SDLC, gitu ya, Software Development Life Cycle. Di situ ada beberapa tahapan ketika kita membangun suatu informasi. Nah, sistem informasi ini harus bisa kita kendalikan, mulai dari apa yang kita analisis, apa yang kita rancang, dan apa yang akan kita implementasikan, termasuk sampai dengan sistem informasi tersebut harus bisa diuji sebelum dipakai ke pengguna, gitu ya. Karena kalau misalnya dengan adanya pengendalian ini, jika terjadi error atau masalah di sistem tersebut, bisa langsung ditanggulangi, gitu ya. Nah, apa sih Pak peranan sistem informasi bagi manajemen? Ya pasti sangat diperlukan. Mungkin jangan hanya untuk manajemen, tapi untuk kalian sendiri pun yang sifatnya pribadi bukan organisasi, pasti sangat membutuhkan suatu sistem informasi. Kebayang kalau kita belum masuk di era sistem informasi, ya kita akan mengerjakan sesuatu masih manual, gitu ya. Manual dalam hal ini bisa menggunakan kertas saja, atau semi manual sudah menggunakan komputer tapi hanya memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada saja, gitu ya. Tidak bisa real time. Peranan sistem informasi itu biasanya yang paling banyak itu sebagai pengambilan keputusan, ya. Karena bagi suatu organisasi pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara cepat, akurat, gitu ya. Pak, maksudnya pengambilan keputusan seperti apa? Contoh ketika misalnya ada seleksi beasiswa, ya. Kalau manualnya, ya, kita seleksi berdasarkan dokumen, oh ini nilai rapotnya sekian, oh ini IPK-nya sekian, misalnya kalau untuk yang mahasiswa, gitu ya. Itu kan lama. Tapi kalau kita menggunakan sistem informasi, ketika diinputkan data IPK atau data nilai, dia akan memproses dengan sendirinya, oh langsung dibuatkan ranking. Yang pertama si A, si B, si C, si D, itu hasilnya, gitu ya. Atau bahkan ketika kita inputkan A, B, C, D, E, ternyata setelah diambil keputusan siapa sih yang berhak mendapatkan beasiswa, oh ternyata belum tentu A. Peringkat pertamanya itu yang C, setelah C, B, D, A, baru E, misalnya seperti itu. Kemudian peranan yang lainnya juga, ya, sumber informasi untuk pengambilan keputusan itu ya bisa untuk dipergunakan di internal organisasi atau eksternal organisasi, gitu ya. Kalau internal tadi proses seleksi beasiswanya, kalau eksternal ketika ditanyakan oleh pihak eksternal bagaimana cara menentukan mahasiswa untuk mendapatkan suatu beasiswa, gitu. Bagaimana sih seleksinya? Ya ini informasi untuk eksternal, gitu ya. Itu untuk peranan sistem informasinya. Kemudian karena kita berkaitan dengan manajemen informasi, kenapa sih sistem informasi itu dibutuhkan oleh manajemen? Karena ya kegiatan-kegiatan dalam manajemen di suatu organisasi itu tidak terlepas dari mulai yang pertama itu perencanaan strateginya, entah itu strategi pemasaran, gitu ya, atau strategi
promosi dan sebagainya untuk bersaing dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, untuk pengendalian manajemen juga gitu ya. Pengendalian manajemen. Dan yang terakhir itu pengendalian operasi gitu ya. Ini tingkatan-tingkatannya. Dengan perencanaan strategi itu pasti berada di tingkat paling atas. Untuk tingkat menengahnya pengendalian manajemen, untuk yang tingkat bawahnya itu pengendalian operasinya, lebih ke alurnya dari setiap bagian. Nah, ketika mengambil keputusan ya manajemen ya, di sini ada beberapa jenis ya. Ada tiga tipe. Yang pertama, keputusan yang tidak terprogram. Berarti kalau tidak terprogram, belum menggunakan sistem informasi, jadi lebih sifatnya insidental. Pak, si A itu nggak pernah kuliah gitu ya. Oh, coba dicek absensinya saja, yang dicek, lebih langsung ke datanya. Oh, langsung aja lah di stop beasiswanya misalnya, kayak gitu. Jadi lebih ke insidental. Ada yang keputusan yang semi program gitu ya, jadi setengah terprogram. Biasanya blended antara manual dengan yang sudah terkomputerisasi. Dan yang terakhir ini yang paling bagus, keputusannya itu terprogram. Jadi tidak perlu subjeknya yang memutuskan, tapi ketika diolah oleh sistem informasi sudah kasih kasih keputusannya gitu ya. Yang jelas keputusannya tersebut ya harus akurat. Nah, organisasi sistem informasi ya, di sini kita tahu sendirilah, organisasi dibilang sebuah sistem juga, saling mempengaruhi ya. Yang jelas tidak hanya untuk satu orang, tapi beberapa orang dalam satu kelompok gitu ya. Bagan organisasi di dalam sistem informasi juga harus ada bagan organisasinya. Nah, ini harus digambarkan menurut struktur kerjanya gitu ya. Kemudian setelah ada organisasinya, bagannya sudah ditentukan ya, siapa saja orang-orangnya atau unit-unitnya, baru yang terakhir harus ada deskripsi tugasnya atau job description-nya. Dia tupoksinya apa? Tugas pokok dan fungsinya dalam suatu organisasi. Tapi dalam hal ini itu berkaitan dengan pembangunan suatu sistem informasi. Kemudian selain itu ada lokasi dari sistem informasinya gitu ya. Lokasi apa dapat mempengaruhi sistem informasinya tersebut atau tidak. Kemudian terdapat departemen juga gitu ya di dalam organisasi. Ya, tadi unit tadi, apakah di dalam unit itu ada subunit sendiri gitu ya. Nah, untuk jenis sistem informasinya sendiri ada 3. Ada sistem informasi pribadi, ada sistem informasi kelompok, dan yang terakhir ada sistem informasi lingkungan. Ini perbedaannya apa aja sih Pak? Gitu ya. Apalagi antara kelompok dan lingkungan, pasti kan lebih dari satu yang aksesnya. Oke. Yang pertama pribadi. Berarti sifat sistem informasinya itu bisa dibilang standalone, berdiri sendiri. Nah, biasanya ini aplikasinya itu bisa berbasis desktop. Nanti kalian akan membuat gitu ya aplikasi desktop ini menggunakan Visual Studio misalnya, atau di akuntansi ada Mayo gitu, ada Zahir, ada Accurate dan sebagainya. Adapun yang berbasis web, jadi yang pribadi di sini ya dia hanya bisa diakses di satu komputer tersebut saja gitu. Ketika sistemnya dikopikan dengan di komputer yang kedua, nah komputer 1 dan kedua ini tidak saling berhubungan karena berdiri sendiri gitu ya. Itu untuk sistem informasi pribadi. Yang kedua, sistem informasi kelompok. Nah, kalau misalnya kelompok berarti lebih dari satu orang. Nah, bisa saja contoh aplikasinya itu berbasis web atau mobile dalam hal ini misalnya Android gitu ya. Nah, di sini bisa saja
ada satu pekerjaan dikerjakan oleh beberapa orang. Bisa dilihat gitu ya di diagramnya, ada kepala bagian, ada staf-stafnya juga. Nah, di sini hanya ada satu sistem informasi yang bisa diakses oleh uh, 4 orang ini dalam satu departemen atau organisasi. Ya, ingat, kelompok. Jadi di organisasi tersebut, kalau misalnya Poltek ya bisa dibilang politekniknya. Poltek itu mulai dari misalnya prodi akuntansi, kemudian prodi TI, prodi elektro, mengakses satu sistem informasi akademik misalnya. Itu kayak gitu. Yang terakhir ada lingkungan, sistem informasi lingkungan. Nah, ini lebih luas lagi gitu ya. Kita biasanya kalian pernah mendengar istilah server kayak gitu ya. Nah, di sini udah bagian lebih besar lagi gitu ya. Jadi ada beberapa sistem di bagian di tiap-tiap organisasi atau departemen, tapi disatukan jadi saling terintegrasi. Hampir sama gitu ya. Kalau misalnya ini bisa saja dibilang lingkungan ya tidak hanya di satu organisasi, tapi dari cabang dari organisasi tersebut atau terdiri dari beberapa organisasi. Misalnya aplikasi PD Dikti. PD Dikti ini ya basisnya lingkungan. Lingkungannya apa? Oh, nasional. Siapa saja yang bisa mengakses ke situ? Ada Politeknik TEDC, ada Polban, ada Polman, pokoknya seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tapi ini kalau contoh dari diagramnya itu dalam satu unit, atau di sini bisa dibilang lingkungannya Politeknik TEDC. Bagian A-nya itu misalnya akademik, B-nya itu keuangan, C-nya itu kemahasiswaan, D-nya itu misalnya penelitian. Tapi mengakses sama-sama satu komputer server. Itu ya. Jadi bisa dipahami ya terkait konsep dari manajemen sistem informasi tersebut. Nah, ketika kita membuat suatu sistem informasi, tadi saya bilang sempat membahas mengenai yang namanya siklus pengembangan sistem atau software development life cycle. Ketika kita membuat suatu sistem informasi gitu ya, harus memenuhi kriteria dari SDLC sini gitu ya. Ada banyak model di SDLC gitu ya, nanti silakan dicari saja. Nanti pun di sini kalian akan mempelajari terkait SDLC ini kalau kalian sudah memasuki di mata kuliah pemrograman atau di basis data kayak gitu ya. Yang pertama itu prosesnya itu perencanaan. Ya sama halnya ketika kita mau membuat sesuatu berarti harus direncanakan. Saya ambil mudahnya saja. Kalian merencanakan untuk membangun sebuah rumah. Kalian tidak langsung bangun, tapi direncanakan lokasinya di mana, kemudian nanti yang mengerjakannya siapa, budgetnya berapa, dibutuhkan waktu berapa lama untuk membangunnya. Nah, di sini di planning. Sistem informasi seperti itu. Setelah tahapan planning ini beres, masuk ke dalam tahap analisis. Nah, dianalisis lah. Analisis udah oke belum tanahnya, udah oke belum lokasinya, menghadapnya kemana, ke timur, barat, selatan atau utara. Kalau sudah oke di tahap analisis mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, masuk ke perancangan. Nah, rancangan di sini ya mulai dari berapa meter terasnya, lantainya akan dibuat berapa lantai dan sebagainya gitu. Setelah dirancang baru tahap implementasi pembangunannya. Sama halnya sistem informasi pun dirancang dulu, setelah dirancang baru dibuat. Nah, setelah dibuat, hanya yang membedakan ketika sistem informasi harus diuji dulu sebelum digunakan oleh penggunanya. Kalau rumah ya diuji dulu nih, misalnya temboknya, lantainya dan sebagainya gitu ya. Setelah diuji oke, bisa dipakai oleh user, kemudian dilakukan maintenance. Nanti hasil maintenance tersebut ternyata
1 bulan pemakaian lantainya rusak. Nah, berarti lantai rusak ini ya hasil dari maintenance akan masuk ke dalam tahap planning lagi, direncanakan. Kita harus merencanakan membetulkan lantai ini harus seperti apa gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan siklus, berarti akhirnya itu akan menjadi masukan lagi dalam perencanaan. Ya inilah dibilang siklus pengembangan sistem atau software development life cycle. Di sini yang harus kalian pahami itu ya terkait manajemen sistem informasinya. Mulai dari pendekatan apa itu sistem, kemudian apa itu karakteristik sistem, apa saja yang ada pada komponen sistem informasi, dan bagaimana peranan sistem informasi tersebut, sampai terakhir untuk membuat sistem informasi menggunakan tahapan yang ada pada SDLC. Itu untuk materi pekan ini, kawan-kawan. Jadi silakan dipahami, diulangi lagi, di review lagi materi sebelumnya karena ini saling berhubungan. Di sini saya hanya membuka karena nanti mungkin masuk semester selanjutnya kalian akan mulai ada pencabangan dari apa yang kita jelaskan di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.